Dan ingat, selama 10 tahun dulu, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya karena kehebatan beliau, semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Jadi saya harus menyampaikan Pak Joko Widodo, beliau punya jiwa besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Pemimpin harus memberi contoh, benar tidak? Itu namanya claiming sesuatu yang saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Tidak boleh narang-narang proyek yang benar-benar terwujud, yang bisa kita pakai dan kita rasakan mungkin hanya 40%. Infrastruktur di Jakarta yang dibangun besar-besaran belum dipakai dan akhirnya terpaksa dihentikan. Ini adalah bentuk korupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di iklan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Apa nggak sedih? Begitu banyak uang rakyat dipakai. Tidak boleh menggunakan uang rakyat untuk memperkaya diri atau keluarganya. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Ini kepemimpinan siapa? Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Satu butuh 5 tahun, bangun satu aja enggak. Saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah dibangun. Ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak selalu suka melihat Indonesia rusuh. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya bisa begini karena Pak Joko Widodo. Salam pembaharuan. Saudara, pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Kamis pekan lalu, SBY dan AHY kompak menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan SBY sampai menuding pemerintahan Jokowi bakal curang di Pilpres 2024 mendatang. Dan AHY mengklaim Jokowi hanya tinggal gunting pita saja, melanjutkan pembangunan SBY yang sudah 70% hingga 80%. Berbanding berbalik dengan pernyataan SBY dan AHY, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
memberikan pujian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan ribuan kader Partai Gerindra yang hadir dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyatakan banyak pihak yang kecewa karena dirinya saat itu menjadi rival politik dari Jokowi pada Pilpres 2019 silam. Menurut analisisnya, pihak yang kecewa dirinya bergabung dengan pemerintahan Jokowi banyak berasal dari luar negeri. Sebab, kata Prabowo, ada pihak tertentu yang ingin situasi Indonesia tidak damai. Setelah saya analisis, yang kecewa ternyata banyak dari luar negeri, karena mereka suka melihat Indonesia rusuh, kata Prabowo. Prabowo menuturkan saat ini adalah tahun ketiganya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Saya tak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Jokowi 10 tahun, tapi saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi, ujar Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo mempertanyakan di negara mana seorang pemimpin mengajak rival yang kalah pemilu untuk bergabung di pemerintahannya. Sehingga menurutnya, sejarah akan mencatat Jokowi adalah satu di antara presiden terbaik Indonesia. Saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mencatat Pak Jokowi adalah salah satu presiden terbaik di Indonesia, ujar Prabowo. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengklaim keputusannya bergabung menjadi anak buah Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kabinet Indonesia Maju adalah keputusan yang tepat. Meski banyak yang mengejek, Prabowo tidak menyesal. Ia menyebut Indonesia kini dalam rute yang benar menuju kemajuan. Hal itu dikatakan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 5 Agustus 2022 lalu. We are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, benar, kita negara kaya, tapi bagaimana kita memanage, bagaimana kita kelola kekayaan itu? Alhamdulillah, kita lihat inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung dengan Kabinet Presiden Joko Widodo ternyata tidak salah, kata Prabowo. Prabowo mengatakan hal itu setelah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jokowi bekerja. Ia bahkan memuji Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang bekerja paling keras. Prabowo adalah mantan rival Jokowi dalam 2 kali pemilihan presiden. Pada 2014, dia berduet dengan Hatta Rajasa melawan Jokowi, berduet dengan Yusuf Kala. 5 tahun kemudian, mantan Danjen Kopassus itu menggandeng Sandiaga Uno melawan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dalam 2 kali kompetisi itu, Prabowo selalu kalah. Saya ini, saudara tahu kan, saya ini lawan Pak Jokowi betul 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi beliau salah satu pemimpin Indonesia yang paling keras kerjanya, ujar Prabowo. Prabowo menceritakan pengalamannya mengikuti kerja mantan wali kota Solo itu. Saya nggak tahu energinya di mana. Kurus begitu, tapi mungkin karena kurus beliau energik. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana, rapat dengan beliau, beliau sudah 3 kali pertemuan sebelum saya datang. Lanjut Prabowo. Selain soal kerja keras, Prabowo memuji Jokowi sebagai presiden yang mampu menyusun tim kabinet dengan komposisi orang-orang hebat. Ia menilai Jokowi telah berhasil membentuk kabinet kerja dengan menggait putra-putri terbaik bangsa. Salah satu yang saya respect beliau berhasil menyusun satu tim yang hebat, ucap Prabowo. Bahkan Prabowo sempat berkata kepada Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa kalau dia menjadi presiden, menteri kabinet yang akan dibentuk hampir sama dengan yang disusun oleh Jokowi. Jadi waktu saya masuk kabinet, Pak Luhut saksi saya dan beberapa menteri.
Waktu saya masuk kabinet, saya lihat ruangan itu hari-hari pertama saya masuk kabinet, saya cerita. Kata Prabowo, "Bang, seandainya saya kemarin jadi presiden, mukanya hampir sama kabinet saya dengan orang-orang ini. Jadi memang kalau sudah kepentingan nasional, kita memang harus cari putra-putri terbaik seluruh bangsa," ujar Prabowo. Dia pun menekankan untuk kepentingan bangsa sebaiknya tidak melihat suku, agama, ras, asal dari mana, dan perbedaan sikap politik seperti apa, pungkas Prabowo.